Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 Hasan maupun Husain, bagaimana kabarnya? Sehatnya? Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri tentunya di mata pelajaran apalagi kalau bukan PA, iya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit mengenai zakat. Cuman ini nanti Pak Andri bagi ya videonya karena materinya cukup banyak. Andri bagi dua videonya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai pengertian zakat sama macamnya dulu, gitu ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas hikmah kemudian sama manfaatnya, gitu. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju materi kita hari ini, yaitu tentang, betul sekali, tentang zakat. Tentunya sudah tahu ya, zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang ada di agama kita, agama Islam, yaitu nanti ada di rukun Islam yang ke berapa? Betul sekali, yaitu masuk rukun Islam yang keempat. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa dulu dong. Baru yang keempat zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Begitu ya. Baik, untuk itu kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Zakat ini secara pengertian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara bahasa. Secara bahasa, zakat ini berarti bersih atau suci. Kemudian secara istilah berarti zakat ini mengeluarkan harta yang sudah ditentukan jumlahnya, yaitu yang dimaksud ditentukan jumlahnya itu yaitu nisab. Juga adalah batas ketentuan ketika kita mengeluarkan zakat, dan juga waktunya. Waktunya itu berarti kita memiliki harta itu seberapa lama baru kita mengeluarkannya. Itu yang dinamakan haul. Jadi jangan kebalik ya. Kalau nisab itu adalah jumlahnya, itu batas jumlah harta yang harus dikeluarkan. Kemudian kalau haul, seberapa lama harta itu kita miliki, gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah jenis zakat. Tapi sebelum kita ke jenis zakat, kita bahas hukumnya dulu ya. Zakat ini hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia, tentunya bagi orang yang mampu ya, terkhusus itu wajib. Tapi kalau orang yang tidak mampu bagaimana Pak? Ya itu tidak wajib. Tapi boleh tidak Pak? Boleh. Kalau orang tidak mampu itu menginginkan dia mau berzakat, tidak ada larangan. Tapi yang wajib dan harus itu memang orang yang mampu, gitu ya. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat itu disebut apa sih? Jadi orang yang membayar zakat. Jadi kita ini membayar zakat. Lah kita ini disebut apa? Disebut muzaki. Ingat, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Zakat itu perbuatannya, muzaki itu orang yang membayarkannya. Terus yang menerima Pak? Yang menerima itu adalah dinamakan mustahik. Ya, jangan kebalik. Muzaki itu yang membayarkan, mustahik itu yang menerima. Baru kita selanjutnya ke zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah ini disebut juga zakat nafs. Zakat nafs itu zakat yang dikeluarkan waktunya adalah di akhir Ramadan, gitu ya. Zakat fitrah ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, baik perempuan maupun bayi yang baru lahir sekalipun, gitu ya. Kemudian zakat fitrah ini bertujuan untuk membersihkan diri dan menutup kekurangan dalam menjalankan ibadah. Itulah kenapa dia disebut zakat nafs. Zakat nafs itu adalah zakat diri, gitu ya. Zakat diri jadi menzakati diri kita sendiri, membersihkan diri kita dari dosa-dosa ketika kita menjalankan ibadah, mungkin kurang sempurna atau masih terdapat makruh-makruh gitu. Nah, ini penyempurnanya itu adalah zakat fitrah ini, gitu ya. Kemudian di zakat fitrah ini adalah ada beberapa ketentuan besaran zakat fitrah itu, yaitu diantaranya adalah satu sak. Satu sak itu adalah setara dengan 2,5 kilogram.
atau setara juga sebanyak 3 liter ya. Jadi ingat-ingat, nanti ada pertanyaan, 1 sa itu sama dengan berapa kilo? 2,5 kilo. Ada berapa liter gitu, sama dengan 3 liter gitu ya. Kemudian harta yang digunakan untuk zakat fitrah ini adalah beras bisa, gandum bisa, ubi bisa, kurma bisa. Yang penting itu adalah merupakan makanan pokok. Karena makanan pokok di setiap negara berbeda-beda, itulah kenapa zakat fitrah itu juga berbeda-beda. Ada yang gandum, kalau misalnya di Flores dan lain sebagainya, ada ubi, ada kurma misalnya di Mekah gitu ya, atau Madinah gitu, atau bahan makanan pokok yang lain gitu ya. Kemudian waktu pembayarannya itu kapan sih zakat fitrah ini? Ya betul, jadi zakat fitrah ini sudah mulai boleh dibayarkan sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan ya, tidak harus menunggu nanti di akhir Ramadan, tidak. Jadi dari awal Ramadan ini sudah boleh dibayarkan. Sampai batas akhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah ini terakhir dibayar sebelum malam takbiran, itu salah. Yang benar adalah sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Kalau sholat Idul Fitrinya adalah setengah 7, jam 6 itu masih bisa. Atau misalnya agak pagi lagi sholat idnya misalnya jam 6, berarti jam setengah 6 masih bisa menerima. Jadi sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Pak, bagaimana kalau misalnya waktu kita mau sholat Idul Fitri, waktu ke lapangan itu kita bawa, kemudian nanti kita setorkan sama panitia yang ada di lokasi. Ya kalau panitianya menyediakan, kenapa kita harus susah-susah? Boleh. Yang penting itu dilakukan pada saat sebelum Idul Fitri. Pak, bagaimana kalau misalnya bayarnya setelah Idul Fitri? Baik, jadi kalau setelah Idul Fitri itu nanti bernilai ibadahnya beda, bukan zakat melainkan sedekah. Begitu, beda loh ya. Jadi kalau sebelum Idul Fitri kalian bayarkan, itu nilai ibadahnya masih zakat. Tapi kalau setelah Idul Fitri kalian tetap bayar, itu nanti nilai ibadahnya ternilai sebagai sedekah. Itu beda. Kemudian syarat orang wajib mengeluarkan zakat fitrah diantaranya adalah yang pertama, harus beragama Islam. Jadi kalau orang bukan agama Islam, dia tidak bisa berzakat. Kalau dia menyerupai zakat, itu namanya bukan zakat, mungkin sedekah, mungkin karena bukan orang Islam ya, mungkin sedekah gitu. Kalau yang kedua, memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi tidak masalah walaupun dia golongan orang tidak mampu, tapi dia ingin berzakat, apakah tidak boleh? Tetap boleh gitu ya. Jadi ini hanya untuk kriteria saja supaya orang-orang yang mempunyai penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari ini menjadi kriteria utama orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang yang tidak mampu itu boleh tapi tidak wajib gitu ya, berbeda. Kemudian yang ketiga, anak yang tadi baru lahir, tadi kan ada kalimat Pak Adi yang menyebutkan bahwa wajib untuk laki-laki, perempuan, dan bayi yang baru lahir. Anak termasuk bayi yang baru lahir itu tadi itu menjadi tanggung jawab orang tuanya gitu. Jadi sudah mulai dihitung gitu ya. Jadi ketika nanti kalian ada beberapa yang punya adik baru gitu ya, nanti Idul Fitri tahun depan atau nanti ketika Ramadan tahun depan itu sudah mulai dihitung untuk bayar zakat. Jadi ayah dan bunda diingatkan, udah adik juga zakatin dong gitu. Jadi nanti kalian yang nganter gitu ya, supaya nanti ayah dan bunda tidak lupa seperti itu. Yang keempat, masih hidup pada waktu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi seperti batasnya tadi adalah sebelum sholat Idul Fitri. Ketika orang selama itu masih hidup, berarti masih boleh, masih wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah tidak wajib begitu ya. Kemudian oke, kita lanjutkan untuk zakat yang satunya lagi, yaitu zakat mal. Apa sih itu Pak zakat mal? Mal itu secara bahasa artinya harta. Jadi kalau kalian lihat di Klaten itu ada baitul mal. Baitul itu adalah rumah, mal itu harta, berarti itu rumah harta. Berarti di dalamnya banyak harta-harta gitu ya. Jadi mal itu secara bahasa Arab artinya harta. Jadi zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang kita miliki untuk diberikan pada yang berhak
apabila telah mencapai nisab. Nisab ini adalah batas minimal atau batas ketentuan kita mengeluarkan zakat. Sebenarnya bukan hanya nisab, dan haul juga, ada umurnya juga ya. Jadi nanti Pak Andri tambahi nisab dan haul. Jadi sudah mencapai batas minimal, kemudian umurnya juga sudah memenuhi. Begitu ya. Itu. Jadi ini berbeda dengan zakat fitrah, harus dihitung dulu itu hartanya itu sudah mencapai berapa M begitu. Misalnya nisabnya itu 500 juta misalnya, hartanya sudah 1 M, berarti ya harus dizakati karena sudah melebihi ya. Tapi kalau nisabnya misalnya 500 juta tapi hartanya baru 50.000 ya itu nggak mungkin, itu tidak mencapai nisab begitu kan, bisa bedain ya. Dan kalau haul itu misalnya begini, Pak Andri punya harta 2M misalnya di tabungan Pak Andri. Nah, itu kan sudah mencapai nisab karena nisabnya karena nisabnya itu sudah 500 juta. Tapi Pak Andri punya 2M itu baru 1 minggu. Gitu ya. Berarti Pak Andri tidak wajib menzakati karena baru 1 minggu. Misalnya haulnya itu 1 tahun, biasanya rata-rata 1 tahun ya. Nah, nanti kalau setelah 1 tahun Pak Andri baru hitung berapa nisabnya, terus kemudian berapa yang harus dikeluarkan dari harta 2M itu. Tapi kalau Pak Andri 2M itu 2 ember gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat, hukumnya fardhu ain bagi yang tidak mau melaksanakannya, berarti tergolong orang-orang yang ingkar dan pastinya mendapatkan dosa. Kenapa toh Pak kok tergolong orang-orang yang ingkar? Karena orang yang sudah diberikan kenikmatan berupa harta, ini harta itu kan kenikmatan ya, diberikan oleh Allah kemudahan mendapatkan harta yang sebanyak itu, kemudian tidak mau menyisihkan sebagian dari hartanya itu, yaitu termasuk dia tidak mensyukuri, berarti dia mengingkari ya, dan itu hukumnya adalah dosa. Tapi bagi orang yang menjalankannya pastinya dapat pahala dong gitu. Zakat mal itu dikeluarkan bertujuan untuk membersihkan harta kita. Jadi ketika harta kita ini kadang ada embel-embel tidak bersih begitu, kemudian ada cara curang misalnya seperti itu, misalnya tidak jujur dan lain sebagainya ketika jual beli, ya itu dibersihkan melalui zakat mal itu ya. Tapi tidak juga untuk membersihkan hasil korupsi, tidak bisa ya, karena itu udah kejahatan yang tinggi gitu ya. Jadi tidak mungkin bisa, walaupun dizakati dengan zakat mal ini tidak akan bersih juga karena hasil korupsi gitu ya gitu. Kemudian harta yang dimiliki ini nanti sebagian di dalamnya yang kita miliki itu ternyata itu ada hak untuk asnaf. Asnaf itu apa Pak? Asnaf itu adalah golongan orang-orang penerima zakat. Ya, kalau tadi penerima zakat itu satu orang disebut mustahik, kalau satu orang disebut mustahik, ini golongan. Jadi nanti ada 8 golongan yang akan Pak Andri bikin videonya di video berikutnya. Ada 8 golongan itu dinamakan asnaf. Gitu ya. Jadi 8 kelompok. Gitu. Lanjut. Selanjutnya adalah syarat wajib orang bisa melakukan zakat mal. Yang pertama, harus beragama Islam. Sekali lagi, kalau dia bukan muslim bagaimana Pak? Itu namanya bukan zakat, walaupun cara menghitungnya sama, prosesinya sama, tapi itu bukan dinamakan zakat, melainkan mungkin dinamakan sedekah. Kenapa Pak Andri ngomong mungkin? Karena itu orang non muslim ya, jadi Pak Andri tidak tahu hukumnya kalau di dalam Islam itu dinamakan apa. Tapi kalau orang beragama Islam itu pasti dinamakan zakat. Tuh. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal sehat ya. Jadi pemilik harta yang punya harta ini kalau masih kecil, masih umur 5 tahun itu tidak wajib walaupun harganya 30M karena belum balik gitu ya. Dan berakal sehat artinya dia tidak gila. Takutnya nanti kalau gila, misalnya harganya 30M, dia misalnya zakatnya cuma Rp1.000. Nah, orang gila kok gitu ya. Jadi makanya itulah kenapa harus berakal sehat. Jadi kalau diajak itu hitung-hitungan nanti hartanya berapa persennya, nanti ketemunya segini, itu dia paham karena dia berakal sehat gitu ya. Beda kalau sama orang gila. Nanti misalnya hartanya 10M, kamu zakatnya nanti sekian M misalnya. Wah nggak mau, aku maunya 100.000 aja lah, itu nanti malah jadi panjang urusannya gitu ya. Oke, Pak Andri lanjutkan. Harta tersebut termasuk harta yang boleh dizakati. Jadi memang ada beberapa yang tidak boleh dizakati. Contohnya adalah kain. Jadi ini
ada beberapa, nanti ambil contohnya artis aja ya, kayaknya ya yang biasa pakai gitu. Biasanya artis itu kan beli baju gitu ya, beli baju itu harganya mahal-mahal gitu ya. Apakah itu boleh dizakati? Tidak harus dizakati. Kalau mau dizakati nggak masalah, cuman itu tidak wajib dizakati karena itu tidak ada ketentuannya gitu ya, tidak ada hukumnya untuk baju pakaian, itu tidak ada gitu ya. Itu contohnya. Yang keempat, sudah genap 1 tahun. Inilah yang dinamakan haul. Jadi ketika kita memiliki harta itu belum genap 1 tahun, itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau mau dizakati boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib itu setelah 1 tahun. Tuh. Yang kelima, harta itu milik sendiri. Jangan sampai nanti ngaku-ngaku ini sebenarnya harta milik DPR nih, tapi tak aku punya, aku tak zakati lah, nanti DPR malah piye begini gitu ya. Jadi harta itu harus milik sendiri, tidak boleh juga hasil mencuri, termasuk apa yang sampaikan tadi, hasil korupsi, tidak akan bersih harta itu tetap. Kemudian lanjut, jenis harta yang wajib dizakati tadi Pak Andri sudah contohkan harta yang tidak wajib. Sekarang harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah emas dan perak. Tapi beda ya ini nanti perhitungannya antara emas dan perak. Cuma nisabnya itu sekitar 96 gram. Zakatnya nanti 2,5%. Caranya gimana Pak membacanya? Jadi gini, ketika anak-anak semuanya atau Pak Andri lah, kalau anak-anak itu kayaknya belum punya segini, Pak Andri juga nggak punya. Baik, seumpama saja. Jadi seumpama nih Pak Andri punya emas dan perak, itu jumlahnya 90 gram. Apakah itu sudah wajib dizakati? Belum, karena batasnya minimal itu segini. Jadi segini dulu, 96 gram dulu baru dizakati. Nah, zakatnya itu 2,5%-nya dari ini. Nah, jadi 96% dikali 2,5%. Yang bawa kalkulator langsung bisa dihitung ketemu berapa zakat. Gitu ya. Atau kalau misalnya mau diuangkan piye Pak? Ya ini dikalikan harga emas terlebih dahulu, harga emas atau harga perak itu saat ini berapa, baru nanti diambil 2,5%-nya. Sama saja, gitu ya. Itu yang pertama, emas dan perak. Kemudian uang. Ini sama yang di atas Pak Aziz sudah cerita tadi. Uang seharga emas. Jadi semua itu diambil dari emas ini. Barometernya emas. Uang jadi seharga emas. Misalnya harga 96 gram ini adalah 96 juta. Berarti kalau uang 96 juta dulu itu baru dizakati. Kalau belum 96 juta berarti belum. Ini contoh loh ya, ini bukan real, ini contoh saja. Tuh, nomor 3, hasil pertanian. Nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 600 kg. Jadi kalau anak-anak punya mbah panen gitu ya, kalau panennya baru 50 kilo, 70 kilo, 100 kilo itu berarti belum wajib dizakati. Tapi kalau mau dizakati gimana Pak? Boleh. Pak Andri bilang sekali lagi, itu boleh tapi tidak wajib gitu ya. Kok zakatnya 5-10% gimana Pak? Jadi zakat untuk pertanian ini istimewa. Kenapa? Karena ada dua sistem. Kita lihat dulu, hasil pertanian itu panennya karena airnya air hujan atau air dari irigasi gitu ya. Kalau airnya air beli, airnya irigasi, itu zakatnya 5%. Tapi kalau airnya air hujan, air alami, air yang tidak beli, itu zakatnya agak besar sedikit, 10%. Gitu ya, dari 600 kg. Tuh. Yang keempat, binatang ternak. Tergantung banyaknya hewan. Itu antara sapi, antara lembu, antara domba, antara kambing, antara unta, itu berbeda-beda. Tergantung umurnya juga, tergantung banyaknya juga, gitu ya. Nanti akan dibahas di semester 2 insya Allah, kalau tidak salah ya. Kemudian yang kelima adalah barang temuan. Nah, barang temuan juga ada zakatnya. Iya, jadi kalau kalian menemukan barang temuan, ini barang yang wajib dizakat ya. Misalnya nemu emas, nemu perak, entah itu nemu apa namanya itu, beras gitu ya. Ini nemu beras 600 kilo kayaknya nggak mungkin deh ya. Ini yang kecil-kecil aja, emas atau perak gitu ya, di jalan gitu. Itu kalian wajib dizakati. Ada tapinya, tapi nemu nggak langsung dizakati gitu terus dipek, nggak gitu caranya. Jadi ketika kita menemukan barang temuan, ada adabnya.
kita umumkan dulu ya, kita umumkan dulu. Nanti kalau selama periode berapa minggu gitu, misalnya kita ambil 1 minggu atau 1 bulan tidak ada yang mengaku, tidak ada yang merasa kehilangan, nah itu boleh kita zakati, kemudian belum jadi kita gitu ya. Tapi tetap itu mengumumkannya tidak hanya di satu tempat. Misalnya kalau saat ini udah zamannya sosmed ya, diumumkan di sosmed, entah itu IG, grup WA, Facebook, offline-nya juga masjid, kajian-kajian dan sebagainya itu ya. Itu kalau tidak ada yang mengakui, tidak ada yang merasa kehilangan, itu boleh kita miliki, tapi tetap dizakati dulu sebanyak 20% itu ya, agar bersih gitu ya anak-anak semuanya. Mungkin sedikit video dari Pak Andri ini semoga bisa membantu kalian dalam belajar tentang zakat. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Pak Andri sambung, nanti ada asnaf tadi, jadi kelompok yang menerima zakat, ada hikmah berzakat gitu ya, nanti akan Pak Andri sampaikan. Jangan lupa ini dibaca lagi di bukumu di halaman 38 sampai 40 ya, ini sampai 40 nanti kalian baca, kemudian simak juga video ini, kalian cocokkan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian bertanyakan ke Pak Andri. Seperti itu. Baik, terima kasih pesan Pak Andri, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, tangan, pakai masker, dan jangan pernah tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajib. Mari akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Nusantara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Bye bye.